Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. In this video, I would like to explain about report text. Do you remember report text? When we learn about the characteristic of animals, we learn about report text. Report text contains factual information. That's why they are usually called information report. In other words, report text are generally used to organize and store factual information. In this chapter, we are going to learn about report text related to technology. With technology, we have tools available to us that make us easier to manage our daily lives. Technology refers to the use of tools, machine, material, techniques, and source of power to work easier and productive. Next, we are going to discuss some technologies in the form of report text. Jadi kita akan membahas mengenai teknologi dalam bentuk text report. Report text is a text which describes the way things are with reference to a range of natural, man-made, and social phenomena. Jadi, report text merupakan laporan yang berupa teks yang mana menyajikan informasi tentang sesuatu yang apa adanya atau sebenarnya dari hasil analisis atau penelitian sistematis. Report text tersusun dari General Classification and Descriptions. Pada General Classification, memperkenalkan suatu topik yang akan dibahas pada report text. Yang kedua ada Description, keterangan, yang meliputi ciri, fungsi, dan sifat. Dalam technological report, ini adalah deskripsi dari jenis mesin, bagaimana itu berjalan, penampilannya, bagian-bagian penting, fungsi, dan fitur menarik lainnya. Seringkali membahas informasi tentang ukuran dan bentuk suku cadang yang dapat diperoleh dari melihat ilustrasi atau gambar mesin yang sebenarnya. Dalam description juga sering sekali diakhiri dengan kesimpulan atau pernyataan umum dari penulis. Selanjutnya kita akan mempelajari language feature of report text atau unsur kebahasaan dari text report. Yang pertama, use of general nouns, menggunakan kata benda yang umum. For example, computers, not my computers. Jadi ketika kalian menulis text report, kata benda yang digunakannya harus kata benda yang umum meskipun gadget yang diterangkan merupakan gadget milik kalian sendiri. Yang kedua, menggunakan relating verb, kata kerja penghubung seperti is, are, has, dan have. Singular subject menggunakan is or has, sedangkan untuk plural subject menggunakan are or have. For example, a tablet PC is a mobile computing device designed to be held in one or two hands. Yang ketiga, use of action verb, menggunakan kata kerja aksi. Kata kerja aksi itu seperti berlari, berpikir, atau menenangkan, yang mengekspresikan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang, hewan, benda, atau proses di alam. Contoh yang di sini, the machine draws single seat into the unit through a rubber piece. Yang keempat, use of simple present tense. Simple present tense adalah bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan fakta, habitual action, kejadian yang dilakukan berulang-ulang, general truth, kebenaran yang umum, atau presence, kejadian yang terjadi saat ini.
Untuk polanya sendiri, untuk singular menggunakan subject plus verb one diakhiri s or es. For example, a personal computer needs a mouse. Nah, di sini kata kerjanya ditambahkan akhiran s. Sedangkan untuk plural subject, polanya subject plus verb one. For example, all computers require a hardware components. Nah, di sini kata require tidak ditambahkan akhiran s atau is lagi karena merupakan bentuk plural. Taunya dari mana? Ada kata all computers, berarti computersnya banyak. Yang kelima, use of technical terms, menggunakan istilah-istilah yang sering digunakan pada teknologi seperti interface, delete, keyword, etc. Yang keenam, sometimes use simple past tense. Terkadang menggunakan simple past tense untuk menjelaskan sebuah sejarah atau kejadian yang berlangsung di masa lalu. Untuk active voice-nya, pattern-nya subject plus verb 2. For example, Chester Carlson invented a method of transferring image. Nah, di sini subjeknya Chester. Untuk verbnya invented. Untuk passive voice, patternnya was or were plus verb ketiga. For example, a method of transferring image from one piece of paper to another using static electricity was invented by Chester Carlson. Jadi dibalik saja ya, antara pasif sama aktif, tinggal dibolak-balik kalimatnya. Dan yang terakhir, use of article seperti a, an, the, and pronoun. Artikel a dan n merupakan artikel indefinite atau artikel yang belum jelas. Sedangkan artikel the merupakan artikel yang definite atau artikel yang jelas. Untuk menggunakan artikel e dan en bisa dilihat dulu dari awal kalimatnya. Artikel e digunakan ketika awal kalimat merupakan konsonan. Contohnya a car, a cell phone. Sedangkan artikel en digunakan ketika kata diawali oleh huruf vowel. For example, an automobile, an air conditioner. Nah, untuk artikel the sendiri seperti yang tadi sudah dibilang digunakan untuk sebuah kata yang sudah jelas. For example, the lamp, the old car. Jadi spesifik, dapat ditunjukkan. Dan yang terakhir menggunakan pronouns. For example, smartphone have touch screens. The user just touch it lightly. Kata touch screen di sini digantikan oleh kata it. Nah, itu yang dimaksud dengan pronoun. Di tabel pronounnya terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Ada subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, possessive pronoun, sama reflective pronouns. Di sini bisa kalian lihat perubahannya dari kata I menjadi me, menjadi my, mine, myself. Ini sebenarnya sudah dijelaskan ya pada semester 1. Jadi nanti kalian tolong dihafal lagi. Dan materi ini tolong ditulis ya, nanti disubmit di classroom. Oke, sekian materi hari ini. That's all for. Nah, sekian untuk bahasan materi di video kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you.